Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau presentasi lewat video ini membahas tentang bahasa Indonesia dengan judul kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya Nurma Yunita dari MBS. Baik, untuk latar belakang, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam identitas dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sejak Sumpah Pemuda 28 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berawal dari semuanya bermula sejak Sumpah Pemuda. Rumusan masalahnya, bagaimana kedudukan Indonesia dan apa fungsi kedudukan bahasa Indonesia, serta tujuannya meningkatkan wawasan tentang peran bahasa Indonesia, bagaimana cara kita memahami bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kenegaraan, dalam bermasyarakat, dan juga untuk seluruhnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditentukan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia: lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat, alat komunikasi antar budaya, digunakan dalam interaksi sehari-hari di masyarakat, digunakan dalam media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio untuk memastikan informasi dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Dan fungsinya lebih dari itu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam administrasi, hukum, dan pemerintah. Ini berarti bahasa Indonesia diakui secara formal dan wajib digunakan dalam segala bentuk komunikasi resmi dan dokumen pemerintah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi dalam komunikasi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan nasional, bahasa dalam pengembangan iptek. Bahasa resmi digunakan dalam upacara, dokumen kenegaraan, dan pidato. Kalau untuk bahasa pengantar pendidikan, yaitu digunakan dari TK hingga perguruan tinggi. Administrasi pemerintah, bahasa Indonesia digunakan dalam semua dokumen resmi pemerintah termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Ini menjamin standar komunikasi yang konsisten dan formal di seluruh wilayah Indonesia. Sistem hukum, semua proses hukum termasuk peradilan dan perundang-undangan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini memastikan bahwa semua aspek hukum dapat dipahami dan diterapkan secara seragam. Bahasa resmi di upacara dan pidato kenegaraan, penyusunan undang-undang dasar, lalu komunikasi antar instansi, lalu juga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa resmi itu bisa digunakan di banyak kalangan seperti rapat-rapat parlemen dan juga yang lainnya. Tujuan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah untuk memastikan komunikasi resmi dan administrasi berjalan dengan lancar serta menjamin bahwa semua dokumen dan kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterapkan secara efektif di seluruh negara Indonesia.
Implementasinya digunakan dalam seluruh urusan pemerintahan dan administrasi negara, digunakan dalam semua dokumen resmi, peraturan, perundang-undangan, dan publikasi pemerintah, serta untuk seluruh susunan kepemerintahan dan seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah presentasi selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton dan menyimak video presentasi dari saya. Terima kasih banyak teman-teman dan semua dosen serta keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, dan juga pondok yang sudah memberikan saya waktu serta fasilitas yang telah diberikan. Alhamdulillah tugas ini telah selesai. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya kelancaran dalam membuat tugas-tugas ini. Video ini saya buat 7 hari sebelum presentasi di kelas Zoom dengan durasi yang sangat pendek. Karena tugas sebelum UAS durasinya lebih dari 5 menit, jadi saya ubah durasi ini menjadi lebih dari 5 menit. Dan alhamdulillah tugas ini telah selesai. Semoga video ini bisa memberikan nilai yang memuaskan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Ibu Dia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Yunita dari Manajemen Bisnis Syariah STAI Nida El Adabi.